Di dalam ilmu tasawuf, penekanan membersihkan hati. Penekanan di dalam membersihkan hati akan terus disuarakan di dalam pembahasan ilmu tasawuf. Bahkan sebagian mengatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu membersihkan hati. Bagaimana kekotoran hati kita ini bisa bersih, yaitu dengan ilmu tasawuf. Dan untuk bisa sampai kepada kebersihan hati yang sesungguhnya, seseorang itu harus mulai dari kesadaran akan kekotoran-kekotoran di dalam hatinya. Sehingga di saat dia menyadari kekotoran di dalam hatinya, maka baru sah langkah-langkah di dalam upaya untuk membersihkannya. Yang tidak pernah merasa hatinya kotor, bagaimana mungkin dia akan membersihkannya? Sehingga yang harus selalu kita hadirkan dalam diri kita adalah mengamati keadaan hati kita. Penekanannya hikmah ini di sisi ini. Kemudian ada pembahasan tentang kemunafikan. Kita singgung, kita sebutkan di sini tentang kemunafikan. Kemunafikan seseorang ini akan menjadikan dia senang membungkus kekotoran. Artinya apa? Bukan keinsafan yang dihadirkan lalu dia bisa menjadi lebih baik, tidak. Akan tapi dia lebih senang membungkus kekotoran hati dengan kalimat-kalimat yang indah. Ini bukan bicara tentang kemaksiatan, bukan. Kemaksiatan yang dilakukan ia harus disembunyikan, kita tidak boleh memberikan tahu kepada siapapun. Satrul aib. Akan tapi bukan itu. Ada orang yang dia hatinya penuh dengan kekotoran, akan tapi dia tidak menyadari. Sehingga yang ia hadirkan adalah kalimat-kalimat yang istimewa. Maka dengan kalimat ini sebenarnya dia telah menjadi munafik. Sebagai contoh seorang ustadz, dan memang penekanannya di sini. Dimulai dari yang berbicara atau yang lainnya. Apakah betul seorang ustadz di saat berbicara tentang kesombongan dia menyadari bahwasanya kesombongan itu kotor, dan apakah dia menyadari kalau dalam hatinya ada kesombongan atau tidak? Apakah dia mengemas agar dipandang oleh orang bahwasanya dia tidak sombong, dia menghadirkan firman Allah tentang busuknya kesombongan, membawa hadis Nabi tentang jeleknya kesombongan, menghiasi lesannya dengan hadis, Al-Quran dan seterusnya. Akan tapi ternyata di dalam hatinya tidak disadari kalau dia adalah orang yang paling sombong. Bahkan sangat halus bisa saja kalimat yang disampaikan itu justru kesombongan baru lagi yang akan ditumpuk di dalam kekotoran hatinya. Sehingga ini termasuk kemunafikan yang ini luar biasa, kemunafikan luar biasa. Dan itu juga yang ditakut oleh baginda Nabi SAW, pandai berbicara tentang kebaikan, tapi dia tidak merasakan dengan hatinya. Jadi berbicara tentang bagaimana menjadikan orang itu lebih baik, itu hanya untuk orang, dirinya nggak masuk dibahas. Karena dia telah merasa bahwasanya dia tidak perlu untuk disentuh dengan firman Allah, hadis Nabi, petua ulama. Ini terlena, dan inilah orang munafik yang sesungguhnya. Di saat seseorang membicarakan tentang sebuah dosa, itu hendaknya dia menyadari bahwasanya dia adalah orang yang sangat mungkin atau bahkan sudah ada di dalamnya. Di saat seseorang bicarakan tentang ilmu membersihkan hati, bukan hatinya orang. Maka selama ini kita bicara tentang ilmu membersihkan hati, bukan hatinya orang, tapi kita harus berpikir tentang bagaimana kita membersihkan hati kita sendiri. Makanya ilmu bicara tentang kekotoran hati itu menunjukkan sini, bukan ke sana. Hati seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan seorang hamba itu sendiri yang menyadari kalau dia sadar, teman. Tapi nggak boleh kita sok tahu tentang hati seorang fulan ria, fulan ini dan sebagainya.
Dalam pembahasan ilmu tasawuf bagaimana seseorang yang menganggap dirinya tawadhu ternyata dia sudah tersungkur dalam kesombongan. Karena nggak begitu. Jadi artinya mari kita benar-benar mencermati hati kita. Sampai kita sampai pada kesadaran bahwasanya ternyata hati kita penuh dengan kekotorannya. Di saat bicara riya, ada riya di hati kita. Di saat bicara sombong, ada. Maka dari kesadaran inilah seseorang akan berusaha untuk membersihkan kekotoran hati. Jangan hanya pandai mengemas. Kita mengerti ilmu akhlak, makanya ilmu tasawuf sama kesadaran bertasawuf itu beda. Sehingga kalau ilmu ini yang kita bahas ini adalah insaf, ilmu kesadaran, bukan ilmu otak. Orang mengerti berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Ditanya oleh seorang guru masuk dalam tes ujian, dia menjawab 100, benar. Tapi apakah jaminan dia sudah bisa patuh dan berbakti pada orang tuanya? Makanya ini ilmu munafik. Hanya membiasakan dengan zahir saja tanpa disadari dengan hatinya. Maka kemunafikan ini membungkus. Kalau ada orang, gini sengaja membungkus, dia sadar, dia ngerti kesombongan, tapi dia bahkan dia bisa jadi dia sadar kalau dia tuh sombong sebetulnya. Cuman karena dia mengerti bahwa saya sombongku ini harus aku tutupi dengan gaya tawadhu. Padahal dia masih sombong. Karena dia punya kepentingan urusan dunia, sanjungan. Dan alangkah banyaknya orang yang terjerumus di dalam dosa-dosa hati, dosa-dosa yang batunul itsmi istilahnya, batunul ismi, dosa-dosa yang seolah-olah tidak tampak akan tapi sebuah dosa yang sesungguhnya. Bahkan orang-orang semacam ini Nabi paling takut. Nabi paling takut, termasuk ditakuti oleh baginda Nabi melebihi daripada takutnya kepada Dajjal. Kalau kita tahu Dajjal itu seram menakutkan, tapi ada orang-orang yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi SAW, itu orang itu. Orang alim lesan yang pandai berbicara, tapi ilmunya tidak sampai ke hatinya. La yatajawazu an hanajiri. Ilmu diskusi, ilmu dialog dan sebagainya. Bicara tentang Islam nomor 1, tentang dakwah nomor 1, tentang nomor 1. Tapi lihat, tidak sampai ke hatinya. Maka ini adalah munafik yang sesungguhnya. Maka dari itu mari kita belajar bagaimana kita memulai dari hati kita merenung. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin tapi tidak pernah berusaha untuk serius sehingga dia termasuk menjadi ustadz yang paling dengki dengan ustadz yang lainnya. Ustadz paling sombong, merasa paling hebat, bisa dikritik sedikit saja kayak kiamat dunia, seolah-olah dia telah dihancurkan, direndahkan. Seorang ustadz ternyata sama saudara tidak akur, dan seterusnya. Bahkan barangkali dia termasuk orang yang tidak rindu di tengah malam untuk ngadu kepada Allah. Barangkali dia menyeru bagaimana pentingnya melakukan sholat berjamaah dan sebagainya, keutamaan, tapi dia tidak rindu sholat berjamaah. Terus ilmu apa yang didapat oleh ustaz tersebut? Apa makna daripada pemahaman tentang hadis Nabi? Nah itulah, kita sering senang dengan kalimat indah hanya untuk moles. Dipikir kalau kita di mimbar bicara tentang keutamaan berjamaah, sudah langsung menjadi dapat pahala jamaah. Ini kan ilmu munafik itu. Kita mulai daripada yang tertinggi. Maksudnya yang merasa dirinya adalah punya ilmu dan sebagainya. Baru turun ke bawah nanti. Bisa jadi bicara tentang bangun malam tapi tidak pernah rindu bangun malam. Bisa jadi omongan, kalau dia meyakini dengan serius, disadari dengan hatinya, dia akan menjadi orang yang pertama kali bangun malam. Makanya banyak munafikan-munafikan yang tersembunyi, halus. Dan kalau dibiarkan akan menjadi munafik sejati nanti. Memang itu adalah hal yang sunnah, iya. Hal yang sunnah. Misalnya bangun malam adalah sunnah. Melakukan sholat berjamaah misalnya menurut
Ulama berbeda-beda dalam madhab kita Imam Syafi'i antara fardu kifayah atau sunnah yang dikukuhkan dan seterusnya. Akan tapi lihat, ini teringat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bicarakan tentang yang demikian ini. Suatu ketika beliau berada di sebuah diskusi. Diskusi, apakah lupa kita, apakah ceritanya masjidnya di bawah, diskusinya di ruang bawah di atasnya masjid atau sebaliknya. Yang jelas di saat diskusi begitu terdengar suara azan. Diskusi yang diskusikan adalah bagaimana mengangkat pokoknya tentang keislaman, tentang pemikiran Islam dan sebagainya. Oh, pokoknya luar biasa tentang Islam, dahsyat, hebat-hebat. Waktu bicara sudah kayak macan mimbar, semua macan pejuang hebat. Terdengar suara azan. Setelah mendengar suara azan, beliau husnudzon barangkali memang mereka akan bubar dari majelis ini setelah azan. Azan berhenti, beliau masih menunggu. Setelah itu sampai qomat tidak ada yang berdiri. Akhirnya beliau dengan menitikkan air mata meninggalkan tempat lalu melakukan sholat. Bagaimana kita akan mengajak orang kepada Allah, kita dipanggil Allah pun tidak pernah untuk menyambutnya. Ini kan perlu ketulusan. Ketulusan. Nah, kita berlatih saat ini. Berlatih kita membersihkan hati dari hati. Jangan sampai kita itu ternyata sering membungkus kekotoran hati, kejelekan kita dengan action gaya. Baju bagus, ya dong. Perlu seorang muslim bajunya islami. Tapi yang lebih perlu kita perhatikan adalah hati kita. Nah inilah yang harus kita hadirkan. Maka ada kemunafikan, pembungkus kekotoran hati. Yang dihadirkan dengan kalimat-kalimat dahsyat sehingga orang tertipu. Sehingga mungkin orang bisa membawa sebuah ceramah dengan gaya yang luar biasa. Mungkin satu majelis menangis semua. Sehingga disimpulkan oleh yang hadir bahwasanya ustadznya ini orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Sudah hebat hatinya, sudah luar biasa. Padahal na'udzubillah. Dan ingat ilmu ini adalah untuk diri kita bukan untuk nilai orang lain. Bukan ini ustadz lain, bukan kita. Tidak, untuk diri kita sendiri. Bagaimana di saat kita mendengar petuah-petuah dari para ulama. Bagaimana di saat kita mendengar firman Allah atau hadis Nabi. Apakah sudah kita rasakan dengan hati kita? Atau yang seperti katakan Imam Ali, kebenaran hanya didengar oleh otak. Terkagum-kagum dengan otaknya, lakin la yatajawazu an hanajirihi. Enggak sampai ke hati. Hanya di lisan saja, Masya Allah, dikit-dikit qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Akan tapi hatinya tidak menyadari, ini bahaya sekali. Maka Imam Ghazali mengingatkan dari kesadaran hati ini terpenting. Sehingga ilmu sebanyak apapun jika tidak dengan keinsafan, ilmu insaf. Kalau tidak ada ilmu keinsafan, ilmunya hanya ilmu cerita. Sama belajar ilmu akidah, apakah jaminan seorang pakar akidah yang dia bisa mendatangkan hujah-hujah, puluhan ratusan hujah kebenaran, apakah jaminan dia orang yang paling rindu kepada Allah di tengah malam? Apakah jaminan dia orang yang paling sering mengadu kepada Allah? Nah ini, mari kita semuanya berusaha untuk terus mengorek-ngorek apa yang ada di hati kita. Jangan biarkan kita dengan kesombongan. Makanya ini kalau kita sudah mengucapkan kalimat kebaikan, hendaknya kita rasakan dan kita jadikan bahasanya kita adalah orang yang paling perlu dengan kebenaran tersebut. Imam Haddad rahimahullah ta'ala kemarin kita rohah dengan anak-anak. Imam Haddad waktu menulis kitab Risalah Mu'awanah, di antara di dalam buku itu disebutkan dalam mukaddimahnya. Pertama kali dalam bab awal, selalu di awal fasal dia mengatakan alaika ya akhi. Mengatakan alaika ya akhi, beliau mengatakan bahwasanya aku di saat menasihati orang dengan kalimat alaika ya akhi, di samping aku ingin menjalin kedekatan antara aku dengan dia, akan tapi yang pertama kali aku rasakan adalah aku jadikan aku di barisan pertama orang yang mendengar omonganku. Jadi nasihat diri itu paling penting. Bukan hanya suara. Sehingga sebagian para ulama itu di saat menasihati orang sebetulnya dia itu penyakit. Sehingga di saat ada seorang ustadz mengulang-ulang tentang kedengkian, benci, sebenarnya dia ingin merangi dengki. Bisa jadi begitu. Dan hendaknya memang begitu. Karena godaan-godaan sebenarnya dosa dalam dirinya dia. Malu dia mengingatkan dirinya sendiri sambil mengingatkan orang lain. Jangan kita terlena mengingatkan orang soal dirinya sudah tidak perlu lagi dengan nasihat tersebut, musibah.
Sehingga kita membungkus kekotoran hati kita dengan kalimat yang hebat, berperan sebagai manusia yang hebat dan sebagainya. Makanya kita masuk wilayah kemunafikan, tidak ada kejujuran dengan Allah. Tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul orang beragama aneh, misalnya pakai suatu ketika ada satu kelompok. Sekelompok orang itu mengatakan, kalau melakukan kesalahan jangan di sini, ini kan kampung baik, di luar saja jangan di sini. Apa kalimat apa itu? Jadi dia hanya menghindar dari kemaksiatan karena berada di lingkungan tersebut, kalau di luar bebas. Ya karena tidak di hati, hanya diolek di pandangan manusia. Dikemas, tampak baik di depan manusia, seolah dia orang yang Masya Allah, akan tapi ternyata kotor dia. Nah ini, maka dari itu ayo kita memulai dari diri kita. Berbenah kapan kita mendengar petuah kebenaran, kita jadikan kita orang yang berusaha untuk mengikutinya. Bahkan jika ada ancaman tentang keburukan, kita harus jadikan diri kita orang yang pertama kali mendengar. Jadi jangan kita seperti komputer saja yang pandai menyampaikan pengetahuan tapi dia tidak menyadari kalau dia untuk perlu mengamalkannya. Kita perlu menyadari kalimat yang kita sampaikan dan kita belajar semuanya. Dan saat ini pendetik ini juga bukan berarti kami yang ngomong sudah oke, sukses, termasuk ini nasihat untuk saya hari ini. Jangan dianggap wah ini sedang enggak, ini nasihat termasuk tadi saya nasihati diri saya. Nah, ini kayak nasihat ini semua nasihat saya. Agar kita tidak menjadi munafik. Dan nanti berkembang kemunafikan itu akan kemana-mana menjadi orang bohong syariat. Kita tidak bicara tentang orang berdusta, nggak ketemu Nabi, ngaku ketemu Nabi. Ini jauh, itu sudah berangkat dari itu tadi. Berangkat dari dia ingin dipandang orang hebat, padahal dia kotor. Punya kelebihan, ngekeram, macam-macam. Kekotoran hati yang disebutkan para ulama yang diambil dari riwayat dari Nabi SAW, ya dari sini permasalahannya. Dia tidak pernah menyadari kekotoran dirinya, dia hanya bicara tentang kemuliaan, tapi dia terlena dirinya adalah ternyata nggak mendapatkan kemuliaan tersebut. Baik, ingat kemunafikan, pembungkus kekotoran hati. Nah, kemunafikan adalah pembungkus kekotoran hati dengan kalimat yang penuh makna. Nah, ini biasa dengan kalimat omongan. Memang kemunafikan lebih banyak dimulai dari omongan. Sehingga dalam hadis Nabi adalah kalau ngomong berdusta. Kan begitu. Wa idza tumina khan, kalau dipercaya dimulai dari kalau berbicara dia berdusta. Berbohong. Termasuk ya di saat kita berbicara, kalau tidak seperti yang dinasihatkan Imam Haddad, mungkin kita berdusta. Imam Haddad mengatakan, kalau saya mengatakan wa'alaika ya akhi, berarti saya belum sempurna, saya belum benar, saya harus bagian orang yang mendengarnya. Jadi tidak sok menjadi saya lebih hebat dari kalian. Oh tidak ada semacam itu. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari kekotoran-kotoran, memberikan keinsyafan. Dan semoga kebenaran yang kita dengar bukan sekedar dengar oleh telinga lalu dipahami oleh otak kita. Semoga disadari oleh hati kita itu sebagai kebenaran untuk kita ikuti. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Dan semoga Allah menguatkan iman kita, menjaga amal dohir kita, batin kita, memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga kita semuanya berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.